selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Eka. Ya, gimana kabarnya? Kabar baik. Ya. Bu Eka bagaimana? Ya, saya baik juga, sekarang. Nah, di sini saya ingin berbincang-bincang sebentar bersama Bu Dewi terkait supervisi Bu Dewi. Nah, tujuannya saya melakukan perbincangan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Dewi lakukan. Pada saat supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, ya, percakapan pra-observasi. Yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah percakapan pasca observasi. Tujuan dari percakapan pra-observasi ini yaitu agar Ibu Dewi lebih siap dan juga lebih percaya diri. Nah, di sini dalam percakapan pra-observasi ada 3 pertanyaan Ibu Dewi. Yang pertama, boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu Dewi lakukan? Nah, untuk tujuan pembelajaran ini ada 2 ya Bu Eka. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami tentang sel. Nah, yang kedua itu adalah peserta didik mampu mengetahui atau mempresentasikan struktur sel dalam kelompoknya. Ya, berarti tujuannya adalah materinya tentang struktur sel Bu Dewi. Yang kedua itu area pengembangan apa yang ingin Ibu Dewi capai dalam proses pembelajaran? Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan melalui diskusi kelompok dan presentasi. Oke. Nah, rancangan pembelajarannya Ibu Dewi ini seperti apa Bu Dewi? Nah, untuk strategi yang dipersiapkan atau rancangannya itu adalah seperti biasa, ada ceramahnya, kemudian metodenya, metode tanya jawab, kemudian metode diskusi juga ada, kemudian ada presentasi, kemudian untuk model pembelajarannya itu adalah PBL. Ya, problem based learning ya. Iya. Kemudian sumber belajarnya, media atau sumber belajarnya itu adalah buku paket dan juga ada buku penuhnya lain yaitu LKS yang bisa didapatkan dari sekolah. Oke, ya. Nah, kira-kira kapan nih jadwalnya Bu Dewi dan di kelas apa Bu Dewi? Nah, jadwalnya itu adalah hari Senin saya mendapat jam di kelas 8B jam ke-45. Ya, di kelas 8B Bu Dewi. Ya, saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu hari Senin jam ke-45. Kita ketemu langsung di kelas Bu Dewi. Sukses Bu Dewi. Terima kasih atas Semua baik. Berdiri, tangan jari. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Jadi apa itu sel? Semuanya sudah ada di buku kalau kalian baca. Oke, siapa namanya? Tolong jawab. Jadi silakan. Apa jawabannya? Sel itu apa? Yang merupakan beberapa bagian yang Semua yang memiliki tentang sel, siapa namanya? Untuk kelompoknya, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, cewek cowok. Silakan untuk kelompoknya yang mau presentasi, silakan ke depan. Yang mau presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sel. Pertanyaan pertama, apakah kamu bisa hidup tanpa sel? Tidak, karena sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertanyaan kedua, bagaimana jika sel di tubuhmu hanya ada satu? Bila jumlah sel diganti dengan yang baru kurang dari seharusnya, maka jaringan tubuh yang terbentuk semakin akan mengalami kerusakan. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, bagaimana cara melakukan pengamatan suatu sel? Dengan cara menggunakan mikroskop. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang lainnya ada pertanyaan?
Selamat pagi, saya Niputu Eka Putri Septiari, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Payangan, Gianyar Bali. Izinkan hari ini saya menyampaikan percakapan pasca observasi yang ditemani oleh Ibu Pengajar Praktik Ibu Desa Dharma Pratni dan Ibu Dewi sebagai guru yang telah saya observasi. Terima kasih, saya akan mulai percakapan observasinya. Selamat pagi Bu Desa. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Eka. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Kabar baik Bu Eka. Nah Bu Dewi ingin kita ngobrol-ngobrol bersama ya. Nah kira-kira hari ini apa sih yang Ibu Dewi harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi yang saya ingin harapkan itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah saya lakukan Bu Eka. Ya benar ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik. Jadi saya sebagai observer telah melakukan observasi pada Ibu Dewi di kelas 8A Dewi. Nah kemudian pada saat proses pembelajaran kemarin bagaimana perasaan Bu Dewi? Bisa cerita sedikit dari? Ya, jadi perasaannya Nika mungkin ada groginya Nika Bu Eka karena tentang apa namanya, ada siswanya beberapa yang tidak membawa buku. Kemudian waktu Nika waktunya juga sedikit kan, kayak waktunya pada saat observasi Nika kurang percaya diri atau grogi karena ada yang melihat pada waktu observasi. Oke. Jadi Bu Dewi merasa gugup kan Bu Dewi ya, karena ada saya sebagai observer yang ikut juga pada saat Ibu Dewi melakukan proses pembelajaran. Benar Bu Dewi? Ya. Kemudian bisa Ibu Dewi ceritakan apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan pada proses pembelajaran sebelumnya yang sudah Ibu Dewi lakukan. Jadi yang sudah baiknya itu yang sudah melakukan persepsi sudah, kemudian untuk yang tes awal Nika sudah, tapi dalam bentuk lisan kemudian bingungnya juga sudah, kegiatan intinya sudah dengan berkelompok. Adakah kira-kira apa yang ingin Ibu Dewi tingkatkan ya dari proses pembelajaran kemarin? Jadi yang saya ingin tingkatkan itu adalah dari model pembelajarannya supaya lebih interaktif. Kemudian untuk sarana prasarananya, jadi yang saya ingin tingkatkan itu pada pengintegrasian teknologi dengan dengan menampilkan video-video dan PDF juga. Ya, jadi di sini Bu Dewi ingin meningkatkan modal pembelajaran yang lebih inovatif, benar Bu Dewi? Ya, dengan menerapkan pengintegrasian teknologi seperti memberikan konten dalam media PowerPoint dan juga video-video pembelajaran seperti itu Bu Dewi. Nah di sini Bu Dewi ingin membuat proses pembelajaran itu lebih inovatif. Nah, dari apa yang telah Ibu Dewi terapkan kemarin pada proses pembelajaran, apabila saya memberikan rentangan angka dari 1 sampai 10, nah di sana di kategori angka berapa kira-kira? Mungkin angka 6. Angka 6. Jadi di sini Bu Dewi masih di kategori angka 6. Nah, untuk mencapai keberhasilan yaitu menggunakan model pembelajaran yang lebih inovatif, nah
kira-kira ingin ditingkatkan sampai di angka berapa? Di angka 8. Di angka 8, baik. Nah, di sini jadi area pengembangan ya. Pada saat pra observasi, Bu Dewi sudah menyampaikan area pengembangan pembelajarannya. Bisa disampaikan kira-kira Bu Dewi? Untuk area pengembangannya itu adalah dengan proses pembelajaran lebih inovatif, kemudian dari sarana dan prasarananya, dari medianya juga, media pembelajarannya itu seperti misalnya penampilan video dan lain sebagainya. Ya, jadi Bu Dewi ingin mencapai area pengembangan, yaitu menerapkan proses pembelajaran yang inovatif dengan mengintegrasikan teknologi. Benar Bu Dewi? Nah, di sini Bu Dewi ingin mencapai tingkat keberhasilan di angka 8. Nah, kira-kira Bu Dewi, bagaimana strategi Ibu Dewi agar keberhasilan itu bisa tercapai di kategori 8 Bu Dewi? Strateginya itu mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi model pembelajarannya dengan mengintegrasikan teknologi dengan bantuan teman sejawat, guru TK dan bapak kepala sekolah sebagai salah satu tanggung jawab untuk penambahan sarana dan prasarananya. Ya, jadi di sini strategi Ibu Dewi yang lakukan untuk meningkatkan keberhasilan area pengembangan yang dari tujuannya Bu Dewi berkolaborasi dengan teman sejawat Bu Dewi, benar ya? Kemudian berkolaborasi dengan guru TIK dan juga membuat sebuah proposal pada kepala sekolah agar bisa memfasilitasi dari sarana dan prasarana. Benar kan Bu Dewi? Wah, luar biasa sekali nih Bu Dewi. Jadi di sini untuk melancarkan pasti Bu Dewi harus mendapatkan dukungan Bu Dewi, mendapatkan dukungan untuk bisa mencapai keberhasilan. Kira-kira siapa yang Ibu Dewi ajak agar tujuan pengembangan area ini bisa tercapai dengan maksimal? Jadi yang agak kolaborasi bisa adalah teman sejawat, guru TIK dan juga bapak kepala sekolah. Ya, bapak kepala sekolah, guru TIK dan teman sejawat. Ya, luar biasa Bu Dewi. Nah, di sini saya sudah melakukan observasi juga saat proses pembelajarannya Bu Dewi. Kira-kira di sini Bu Dewi bagaimana menerapkan tes akhir pada proses pembelajaran? Untuk penerapan tes akhirnya itu menyusun kisi-kisinya dulu. Jadi kisi-kisinya itu nanti ada videonya dan kalau waktunya memungkinkan bisa yang kasih teks objektif gitu. Tes objektif. Jadi Bu Dewi di sini ingin menggunakan tes objektif ya. Ya, kemudian di sini adakah tambahan lain atau adakah pengembangan diri lain yang ingin Ibu Dewi maksimalkan selain dari membuat proses pembelajaran yang lebih menyenangkan? Mungkin dari segi disiplin positif. Disiplin positifnya yang ajak siswanya membuat kesepakatan kelas. Jadi supaya siswanya itu bisa lebih menghargai waktu, lebih disiplin, kemudian lebih bisa menghargai guru dan juga teman-temannya pada saat di kelas. Supaya mengerjakan tugasnya juga tepat waktu. Ya, benar sekali. Ada kesepakatan kelas ya. Tadi juga Ibu Dewi cerita tentang ada beberapa siswa yang tidak membawa buku penunjang, benar Bu Dewi? Nah, kira-kira strategi apa yang Ibu Dewi lakukan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, di mana
Ibu Dewi bisa memfasilitasi juga siswa-siswa yang tidak membawa buku. Jadi untuk masalah siswa yang tidak membawa LKS atau buku penunjang itu, nanti yang bisa buatkan modul ajarnya supaya bisa dipelajari, dan juga nanti yang tampilkan PDF di layar proyektor. Kemudian ada link-link mungkin yang sesuai dengan materi pembelajaran, bisa kirim lewat WA. Ya, jadi Bu Dewi ingin mengembangkan lagi konten-kontennya, konten-konten pembelajaran dengan memberikan video-video, kemudian memberikan link kepada siswa sehingga siswa juga bisa mempelajarinya di rumah. Dan itu Bu Dewi. Ya. Nah, di sini Bu Dewi mengenai refleksi Bu Dewi, Kira-kira bagaimana Ibu Dewi menerapkan refleksi saat proses pembelajaran? Nah, kalau untuk penerapan refleksinya mungkin dia menanyakan kepada siswanya apakah senang belajar hari ini, kendalanya, kemudian apa yang sudah dipelajari, gali lagi, tanya mereka apa yang sudah kita pelajari. Jadi di refleksi itu ya Ibu Dewi juga menanyakan apakah proses pembelajaran sudah menyenangkan, kemudian menggali apa yang harus ditingkatkan lagi. Biasa sekali Bu Dewi. Nah, di sini Bu Dewi mengatakan bahwa anak-anak masih kurang termotivasi. Ya, benar ya. Nah, di sini bagaimana alternatif solusi Bu Dewi agar anak-anak lebih termotivasi lagi Bu Dewi? Kalau untuk motivasi anak-anak itu mungkin pada saat pembelajaran diselingi dengan speaking itu bisa nyanyi lah, game biasanya, kemudian ada senam goyang-goyang itu misalnya. Senam ya. Senam. Terus ya, jadi di sini juga Bu Dewi ingin juga memaksimalkan siswa dengan gaya belajar kinestetik gitu ya Bu Dewi ya, dengan menggunakan ice breaking yang lebih beraktivitas Bu Dewi ya. Nah, boleh tahu Bu Dewi untuk materi selanjutnya Bu Dewi akan menyampaikan materi apa Bu Dewi? Akan menyampaikan tentang penggunaan mikroskop. Nah, di sini dalam menggunakan mikroskop, bagaimana Bu Dewi bisa memfasilitasi gaya belajar siswa dengan gaya belajar yang audio, kemudian yang visual dan kinestetik. Kalau yang kinestetik itu kan sudah ada alat-alatnya, jadi mereka itu sudah bisa langsung mempraktekkan. Kalau yang audio itu kan dengan cara yang mendengarkan penjelasan guru, nanti yang mendengarkan yang menjelaskan akan mendengarkan. Kalau yang visual itu gambar yang tampilkan, mereka yang mencermati. Wah, hebat sekali Bu Dewi ya. Jadi rancangan proses pembelajarannya untuk pengembangan diri berikutnya sudah Ibu Dewi mantapkan lagi Bu Dewi. Nah, jadi saya ingin tahu nih komitmennya Bu Dewi nih kapan Bu Dewi akan melancarkan rencana aksi agar motivasi siswa bisa meningkat menggunakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan juga disiplin siswa dengan membuat kesepakatan kelas bisa maksimal. Kapan Ibu Dewi akan dilancarkan? Mungkin pada pertemuan berikutnya. Secepatnya Bu Dewi ya, sepatnya pada pertemuan berikutnya. Ya. Saya juga ingin tahu nih gimana ya Bu Dewi menerapkan aksi nyata itu. Kita ketemu lagi 10 hari lagi Bu Dewi ya. Kita ketemu lagi 10 hari lagi. Bu Dewi bisa bincang-bincang, kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi mengenai bagaimana penerapan yang Ibu lakukan agar keberhasilan
keberhasilan pengembangan diri yang sudah Ibu laksanakan tercapai maksimal, dan pengembangan diri lainnya lagi juga tercapai dengan maksimal. Terima kasih Bu Dewi ya atas waktunya. Ya, bisa Ibu Dewi menyimpulkan nih dari percakapan kita dari awal sampai akhir, apa sih yang Ibu Dewi sudah dapatkan? Jadi untuk percakapan hari ini, yang suatu guru itu ingin lebih memotivasi siswa dengan speaking, kemudian dengan game, dengan lagu, supaya murid itu lebih termotivasi, dan juga modal pembelajaran itu agar lebih motivatif, supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Selain itu juga untuk disiplin siswa, itu saya akan melakukan kesepakatan kelas untuk siswanya agar disiplinnya itu bisa meningkat lagi. Kemudian untuk area pengembangannya itu dia akan berkolaborasi dengan teman sejawat, guru TK, dan juga bapak kepala sekolah untuk pembelajaran ini lebih menarik. Ya, luar biasa sekali Bu Dewi atas pemaparannya ya. Jadi berkolaborasi, kemudian meningkatkan pengembangan area yang lain, dan juga komitmen menjadikan proses pembelajaran berpusat pada siswa dan lebih menyenangkan. Oke, saya kira demikian ya perbincangan kita Bu Dewi nge. Kita ketemu 10 hari lagi Bu Dewi nge. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Ya. Terima kasih Bu Eka. Om Santi. Santi.